Newsman Opinion. Mitra bisnis, Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri terkait larangan bagi lembaga pendidikan atau sekolah memaksakan penggunaan atribut agama di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Sebelumnya SKB 3 Menteri itu diterbitkan setelah muncul kasus siswi non-muslim diwajibkan memakai hijab oleh SMK Negeri 2 Padang. Apa komentar Anda mitra bisnis terkait isu sensitif ini? Apa memang SKB 3 Menteri tersebut salah? 633-9160. Sebelum begini, saya juga kita tidak tahu karena Pas FM tidak memberi penjelasan apa alasannya Mahkamah Agung itu berdasar apa membatalkan keputusan bersama menteri-menteri itu ya. Tapi kalaupun kita lihat ke belakang itu, kalau Mahkamah Agung membatalkan keputusan itu, apakah kita juga curiga? Karena kita tahu itu kalau tidak salah itu wali kota atau apa, wali kota Padang ya, Sumatera Barat atau gubernur itu yang menerbitkan itu larang itu pemaksaan pemakaian itu hijab atau apalah itu ya. Itu kayaknya sepertinya Mahkamah Agung sudah disusupin itu paham radikal gitu. Ya, jadi keputusan untuk mewajibkan itu tidak memandang lagi kebinekaan itu, pluralisme itu. Jadi kalau seperti itu sudah sepertinya ada paham-paham radikal di itu. Nah, jadi itu kita harus waspada ya. Presiden juga harusnya mempelajari masalah ini. Mungkin aja Mahkamah Agung itu di dalamnya sudah ada unsur-unsur radikal itu. Jadi masyarakat luas yang cinta pluralisme itu juga harus waspada dengan keadaan seperti ini. Baik. Ya, oke, kalau gitu. Terima kasih. Itu Mahkamah Agung kita rada ngawur kali ini ya. Lupa bahwa sekolah-sekolah negeri itu harusnya tidak ada orientasi agama tertentu. Karena milik negara. Negara ini milik masyarakat yang beragam agamanya. Jadi tidak boleh ada kewajiban lambang-lambang agama, sama sekali tidak boleh. Itu baru negara benar, itu baru Mahkamah Agungnya cerdas, tidak radikal. Ini bahaya orang di Mahkamah Agung kalau begini. Jadi tolong disadarkan, kita doakan rame-rame supaya Mahkamah Agung kita bersih dari radikalisme. Terima kasih. Bahwa memang MA kita juga sudah dirasuki dengan orang-orang punya niat nggak baik terhadap negara ini, jadi radikal juga. Jadi mungkin mereka harus ikut tes ke wawasan kebangsaan juga, karena saya rasa kalau sudah seperti itu nanti produk hukum kita juga berbahaya. Itu aja, terima kasih. Ini menurut saya aja ya, di negara tertentu itu kan kadang bisa tiba-tiba ada badai pasir gitu loh. Jadi terjadinya itu tiba-tiba kita nggak tahu. Makanya orang itu kan harus pakai pakaian tertutup kan, harus lindungi hidungnya, pernafasan biar nggak kemasukan pasir, harus lindungi rambutnya biar rambutnya kalau cewek kan kalau panjang itu kan kemasukan pasir susah dibersihin gitu loh. Kayak kita sekarang diwajibkan pakai masker, kenapa? Karena ada penyakit COVID. Jadi menurut saya itu peraturan harus dilihat sesuai situasi kondisi. Kalau misalnya negara yang nggak ada badai pasir, apakah kita masih wajib pakai? Kayak dulu nggak ada COVID, wajib pakai masker kan enggak. Jadi kita lihat kenapa peraturan itu diberikan. Itu dasarnya. Kalau yang kedua, menurut saya tergantung. Kalau itu memang sekolah agama, ya kalau orang yang udah mau masuk ke sekolah itu ya ada peraturan wajib pakai baju itu ya dia harus ikutin ya. Kecuali kalau itu sekolah umum atau gimana dia nggak mewajibkan ya terserah. Kalau udah tahu itu sekolah agama ya kamu jangan masuk ke situ gitu loh. Oke, makasih. Bilang sih kalau sekolah negeri itu kan semestinya sesuai dengan ideologi Pancasila kebinekaan. Jadi kalau yang menurut saya sih ini sih sesuai ya. Masa depan negara ini tergantung sama pemimpin-pemimpin di atas. Kita sih hanya orang biasa, orang kecil. Walaupun sebenarnya saya sedih.
selalu saya tuh waktu masih SD juga nggak kayak gitu sih. Sekolah negeri tuh sampai SD sampai SMA juga nggak kayak gitu. Karena dasarnya Pancasila. Kalau Pancasila itu berarti semua agama itu biarkan aja, nggak boleh dipaksa. Kalau yang agamanya ya yang memang kalau sekolah agama yang lain lagi Bu ya. Kalau sekolah negeri nggak boleh seperti itu. Mestinya peraturannya yang bineka lah gitu maksud saya. Terus kalau menurut saya sekarang anak-anaknya mau tuh ya, mau pakai baju seperti apapun, kalau memang otaknya atau hatinya atau pikirannya nggak benar, misalnya kalau lihat wanita sedikit pakai apa, dikit mau perkosa orang atau apa sih, itu nggak sebab dari baju atau pakaian, itu dari hatinya sendiri. Kalau memang orang yang punya mata hati dan suara hati, dia nggak bakal melakukan tindakan pelecehan seksual atau apapun hanya karena pakaian wanita. Itu kan harus sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi alam tropis ya itu nggak sesuai dengan agama juga. Kalau emang agamanya yang muslim lah, saya kalau yang enggak jangan dipaksa lah Bu, karena ini Indonesia tuh diminta. Makasih lah Bu. Salah lah, masa menteri dalam negeri, menteri agama ngatur-ngatur, itu kan di kapasitas menteri dalam pendidikan ya. Dari dulu saya sekolah, ibaratnya kalau kita mau masuk sekolah agama, kita sudah bisa memutuskan. Saudara-saudara saya juga banyak sekolah di Kristen. Ya intinya kalau kita mau masuk sana ya kita jalanin juga. Tapi jangan lupa kita, umat kita agama kita juga kita dalam juga. Intinya satu itu. Kedua, kembali lagi saya bilang, inilah pembantu-pembantu presiden kita ini, pemahamannya itu untuk kepemimpinan, untuk kenegaraan, untuk rakyatnya itu kurang. Jadi asal putusin tanpa ditimbang, tanpa dipikir lagi. Jadi rakyat itu jadi bingung. Dari dulu puluhan tahun tidak ada kayak begini. SKB 3 menteri, SKB tenaga kerja aja ada SKB-nya, itu betul. Ini SKB 3 menteri, aneh kita rakyat ini jadinya puluhan tahun hidup, tiba-tiba menteri sekarang punya keputusan. Ya intinya pembantu-pembantu ini nggak ada kapasitasnya lah, gitu saja. Makasih. Saya punya komentar seperti ombok mendidik membangun gitu ya. Nggak ada maksud apa, supaya bangsa kita tuh lebih maju, nggak ketinggalan dari bangsa lain. Bangsa besar harus tahu budaya kita sama budaya luar, ya nggak usah diributin. Indonesia kan negara Pancasila, ya nggak boleh kita memaksa. Kita harus tahu kalau suatu bangsa tidak tahu itu budaya dari mana, itu bangsa kecil, bukan bangsa besar. Menurut saya punya pandangan ya. Jadi kita hidup di dunia itu jelas, nggak asal hidup. Ya itu pendapatan saya. Jadi hidup ada arti, nggak asal makan. Seperti apa ya, istilah bahasa kasar kayak monyet gitu. Iya, saya mau meluruskan yang Bapak tadi, bahwa SKB 3 menteri itu bukan menteri yang sekarang buat, justru menteri-menteri sekarang mau nyambut gitu. Itu kejadian sudah lama, menteri-menteri yang lama, yang dulu gitu maksudnya, bukan yang sekarang gitu. Bukan periodenya Pak Jokowi, bukan. Buat itu dibuat yang lalu-lalu, memang perlu dicabut. Terima kasih. Selamat siang. Ya, untuk sekolah negeri itu nasional ya. Jadi nggak perlu ada SKB 3 menteri, sudah benar gitu Mahkamah Agung membatalkan. Itulah saya bilang kembali lagi. Inilah pejabat-pejabat pembantu presidennya ini tidak memikirkan, tidak memutuskan, menimbang dan lalalalalala. Putuskan dengan baik dan benar. Kalau begini kan malu kinerja mereka ini. Semuanya hari ini keluar, hari ini batal. Jadi memalukan kinerja mereka ini, satu itu. Kedua, saya juga keluarga saya sekolahnya ada yang Kristen. Jadi segala sesuatu itu sudah diputuskan. Tidak ada pemaksaan di mana-mana pun juga itu sekolah. Puluhan tahun kita di Indonesia ini majemuk, tidak ada saling memaksakan. Nah kembali lagi, pemerintah itu harus bijak lah segala sesuatu memutuskan. Daerahnya masing-masing ada. Menurut saya negara ini terlalu sibuk dengan urusan agama. Saat negara lain sudah terbang ke bulan, ke planet Mars, kita sibuk ngurusin hal-hal remeh-temeh seperti ini. Sekolah negeri itu sekolah nasional, harus ikut aturan pemerintah, jangan disamakan dengan sekolah swasta. Kalau memang siswa muslim, non-muslim dipaksa, itu kan terbukti memang ada, lalu dibuatkan SKB. Cuman cilakanya oleh MA
minta memang dibatalkan. Jadi kembali lagi, udahlah, negara ini sibuk ngurusin agama seperti nggak ada hal lain yang diurusin. Uruslah SDM-nya supaya bisa bawa negara ini ke Mars, ke bulan. Jangan urusin yang beginian, nggak penting. Dan rakyatnya mau pula dibodoh-bodoh. Itu aja. Terima kasih. Saya itu sangat sedih ya, kita negara Pancasila ya. Tiap hari ngurusinnya agama. Bangsa lain udah ke bulan punya stasiun luar angkasa. Gimana masih agama mulu, kapan mau maju bangsa ini ya? Dibodoh-bodohin sama agama. Itu nanti lama-lama ya negara ini kacau. Jadi menggusur Pancasila. Saya agak bingung nih, ini yang melarang itu siapa? Jadi keputusan pemerintah itu kan untuk supaya memberikan kebebasan pada siswanya dalam memakai seragam sekolah. Kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Berarti Mahkamah Agung ini yang melarang larangan tersebut. Jadi aneh misalnya nih. Menurut saya sudah benar SKP 3 Menteri itu. Terima kasih. Saya mau kasih pendapat ya. Kalau menurut saya menilai moralitas atau sikap orang itu baik atau benar, jahat atau buruk itu jangan terlalu disederhanakan oleh penampilan luar ya, seperti pakaian atau ritual agama tertentu ya. Banyak tuh orang-orang tuh seperti Sangkuni di masa lalu ya. Dia itu suka menggunakan agama, tapi ternyata tindakannya tuh banyak yang nggak benar, Pak. Misalnya korupsi, terus di yang paling tahun sekitar 60-an tuh di Sisilia, Italia tuh orangnya patuh agama, tapi ternyata tindakannya tuh jadi mafia narkoba. Apa itu benar? Jadi maksud saya kalau mau bikin suatu masyarakat, suatu bangsa atau negara itu benar, itu jangan selalu menitikberatkan pada ritual atau penampilan fisik atau seperti baju atau pokoknya yang sifatnya hanya formalitas gitu ya. Lebih baik tuh yang penting itu mendidik karakter bangsa itu yang baik supaya jadi orang baik gitu. Dan Indonesia itu bineka, jadi jangan hanya mengutamakan satu agama. Terima kasih. Iya, ini kan kita negara Pancasila. Jangan mementingkan agama-agama aja jadi terpecah belah nanti. Orang luar sih pengennya tuh kita pecah belah karena kita ini kekayaan alamnya luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Mereka tuh udah tahu kekayaan alam kita. Nah, sawahnya kalau itu tuh seperti tanahnya subur sekali, ditanamin juga langsung tumbuh. Di luar negeri mana setengah mati itu. Cuacanya juga bagus di sini, nggak terlalu meresahkan itu yang orang pertanian kayak seperti itu, petani-petani itu yang suruh ditanam itu padinya, yang beli itu pemerintah, bukan tengkulak-tengkulak. Jadi mereka dibayar dengan harga sesuai, jadi tidak merugikan mereka. Kenapa kita harus impor beras dari luar, sedangkan tanah kita sini Indonesia kayak subur sekali? Itu aja. Jelas merupakan pengejawantahan dari banyaknya agama-agama di Indonesia, dan itu harus dinyatakan dalam satu toleransi yang besar dalam NKRI. Jadi kalau dikatakan suatu sekolah memaksakan menggunakan hijab atau hijab, saya kira tidak ada relevansi lagi, karena kalau satu agama mengharuskan demikian, tapi agama lain kan belum tentu menyatakan demikian. Jadi perlu adanya rasa toleransi yang cukup tinggi. Saya kira dalam hal ini prestasi yang lebih diutamakan, prestasi yang harus dikembangkan dengan nilai akademis yang baik, sehingga mata dunia akan melihat bahwa di Indonesia juga banyak potensi-potensi Albert Einstein muda yang bisa mengembangkan dunia ilmu pengetahuan. Jadi jangan terfokus pada salah satu dogma atau aliran-aliran yang kadang-kadang membuat kita terkungkung sendiri. Saya kira MA tepat sih melakukan penolakan seperti itu. Ya, saya terus terang agak bingung pernyataan yang dikemukakan, tapi pengertian saya mungkin begini. Tadi disebutkan bahwa SK 3 Menteri itu melarang sekolah untuk mengharuskan siswanya memakai hijab. Apakah benar apa enggak? Saya anggap benar aja. Kalau SK 3 Menteri seperti ini, saya kira betul melarang, maksudnya sekolah itu boleh aja tidak pakai hijab muridnya gitu. Kalau ini dibatalkan sama MA, saya bingung. MA ini jadi pemikirannya seperti apa? Toleransinya di mana kalau gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya pendidikan itu, kalau menurut saya, semua yang memangku di bidang pendidikan, terutama kepala sekolah yang memegang
kemanajemenan itu, kepemimpinan itu harus, apalagi semua guru itu harus NKRI dulu, yang diutamakan Pancasila dulu, nilai-nilai Pancasila dulu, itu diutamakan dulu, jangan agama dulu. Pancasila sudah jelas itu harga mati itu udah Pancasila dulu lah. Kalau sudah itu jangan jargon-jargon yang lain-lainnya dulu, tapi moral dan etikanya bobrok. Prestasi yang utama dulu, Pancasila itu diutamakan terlebih dulu. Jangan sampai hanya jargon-jargon atau kamuflase aja, jadi glamor-glamor yang lain-lainnya, tetapi itu prestasinya nggak ada, budi pekertinya nggak ada, sopan santunnya hampir nggak ada, kan gitu. Itu yang saya perhatikan. Terima kasih. Tidak ada yang salah dengan SKB 3 Menteri, karena sekolah negeri ini adalah sekolah milik negara, ya kan? Jadi negara kita ini kan negara yang majemuk ya, masyarakatnya banyak ya kan? Jadi peserta didik di sekolah negeri bisa berasal dari berbagai agama, suku, etnis, ya kan? Gitu, dan kita juga nggak mengambil satu agama aja kan di Indonesia gitu. Jadi seharusnya masalah atribut keagamaan itu masuk dalam wilayah individu. Dalam hal ini karena sekolah negeri adalah sekolah milik negara, berarti nggak bisa diatur oleh sekolah negeri dan pemerintah daerah, seharusnya nggak boleh gitu kan gitu. Jadi di sini saya rasa keputusan MA ini harusnya berdasarkan undang-undang yang di atasnya, yang lebih tinggi. Berarti kan Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Seharusnya seperti itu menurut saya, karena sekolah negeri ini adalah sekolah milik negara, bukan. Jadi nggak bisa ada apa ya. Jadi SKB 3 Menteri nggak ada yang salah. Oh, itu aja. Kalau buat saya memang itu kesalahan cara berpikir kalau adanya SKB itu. Karena kalau misalnya mau berpikir kayak gitu, berarti kalau di sekolah non-muslim nanti artinya dia tidak boleh melarang kalau misalnya ada siswi muslim bersekolah di sekolah tersebut akan mengenakan hijab. Artinya kita harus sama. Karena kita, tadi kan digaungkan selalu bahwa kita negara yang majemuk. Artinya kita harus sama berlakunya. Jadi kalau menurut saya mestinya hal-hal yang seperti ini tidak terlalu dikembangkan oleh media. Jadi ada bagian-bagian kemajemukan itu ada menjadi kebahagiaan buat kita semua. Yang tidak boleh adalah pemaksaan, betul. Tapi menghormati kebijakan itu wajib. Itu kalau menurut saya sama. Kita juga tidak setuju semua dengan kebijakan pemerintah, tapi kita wajib menghormatinya. Itu kalau menurut saya. Untuk Pak Junedi barusan nggak bisa bandingin sekolah negeri dengan sekolah swasta, itu satu. Ngaco, cacat berpikirnya. Namanya swasta itu beda sama negeri, Pak. Negeri ini dikelola oleh negara, swasta oleh pribadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat dengan putusan MA kita menjadi bingung bahwa di negeri ini terjadi pengkotak-kotakan justru. Yang muslim berjilbab, yang non-muslim tidak berjilbab. Harusnya seperti dulu, zaman Orde Baru, nggak ada itu sekat-sekat. Siapapun boleh sekolah di dalam tanpa harus, even mungkin muslim pun kalau mereka belum siap berjilbab, nggak harus kan mereka berjilbab. Jadi ini nih kita bingung. Negara mau dibawa kemana oleh mereka itu aja. Terima kasih. Kalau menurut saya ya dengan informasi yang tadi itu masih nggak benar ya kan itu sekolah negeri itu kan bukan sekolah agama tertentu. Kita kalau sekolah agama tertentu disuruh pakai ini ya mau nggak mau ya kan, siapa suruh masuk ke sekolah itu. Tapi kan ini sekolah negeri ya kan. Jadi ini ada yang nggak beres ini. Kenapa bisa membatalkan sesuatu yang benar gitu loh. Ya perlu diteliti lebih lanjut. Terima kasih. Kalau saya punya pendapat netral. Kalau begitu Mahkamah Agung sih ada tanda tanya.
apakah disusupin orang nggak benar. Itu kan sekolah negeri, bukan sekolah agama, benar nggak? Negara kita negara Pancasila. Kok kacau bener menurut saya pendapat bener nggak boleh, mesti Jokowi intervensi ini nggak bener di negeri ini, bisa kacau. Terima kasih. Saya setuju bahwa itu sekolah negeri bukan sekolah daerah, anggaran negara, jadi harus bawasannya adalah nasional bukan sekolah daerah, apalagi menyangkut agama atau kepentingan tertentu gitu, harus diselidiki itu. Terima kasih. Dalam pendidikan itu yang sekarang perlu kembali kita pertajam adalah kesadaran bahwa kita berbangsa itu berbeda-beda tapi satu. Jadi nilai Bhinneka Tunggal Ika itu harus lebih ditekankan lagi. Anggaplah selama 10 tahun ke belakang, mungkin mulai dari tahun 98, itu udah terjadi satu transformasi pola pikir, di mana kita kebablasan dari reformasi dan sekarang masuk ke dalam tren di mana politik identitas. Nah, sekarang kalau kita masih merasa sebagai sebangsa, setanah air, berdiri di atas kenyataan kita berbeda-beda, baik ras, suku, agama, untuk sama-sama hidup menjadi bangsa yang terhormat di dunia ini. Apakah masih ada kesadaran itu? Atau hanya kita mengorbankan kepentingan kita? Hal-hal seperti ini terus terjadi, di mana seolah-olah kita hilang rasa kita sebagai sebangsa dan setanah air. Itu saja yang mesti kita pertanyakan. Terima kasih. Untuk sebenarnya kita lihat dulu case-nya, mungkin isinya dari SKP 3 Menteri itu mungkin ada yang perlu direvisi. Jadi misalnya kan seharusnya dimaksud untuk sekolah negeri atau sekolah umum yang bukan sekolah yang mengandung unsur agama. Itu yang mungkin harus dijelaskan sih. Terus yang kedua ya mungkin negara kita masih terlalu ikut politik identitas ya. Jadi ya susah-susah lah gitu, susah maju gitu kalau masih terus seperti gini. Makanya yang lain sudah bicara planet Mars, kita masih bicara masalah agama ini itu, bosen dah jangan kali. Thank you. Saya kira dosis usut ya, itu dia punya hakimnya itu radikalis atau teroris gitu ya. Nah, sekarang pemaksaan ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Masa semua dipaksa seperti pakaian seperti Firza Hussein dan Umi Lili, ya kan? Yang di 701 itu loh. Nah, di sini kita harus menghormati gitu. Ini semua suku, semua agama. Bagaimana kalau mau diterapkan di SMK negeri seperti di Papua yang pakai korteka gitu, ya kan? Atau di Bali yang wilayahnya pantai suruh pakai jilbab atau cadar atau burka, ya bisa-bisa pada melepuh dong badannya ya, itu kena sinar matahari. Saya kira ini bukan zaman jahiliyah lagi ya, harusnya digugat balik dan harus diciduk itu para hakim-hakim MK. Terima kasih. Saya setuju yang begini, itu saya setuju. Kenapa saya setuju? Itu di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung gitu loh. Di mana sholat terbanyak, mungkin ya itu yang di depan gitu loh. Yang sampai istilahnya yang kecil-kecil istilahnya tidak manut. Nah, seperti waktu orang-orang punya mall nih, orang muslimnya juga harus pakai santa dulu. Nah, jadi ribut tuh, ya kan? Nah, terima kasih. Semoga otak-otaknya bercerdas lah. Terima kasih. Demikian sesi Businessman Opinion. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.